Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya? Sehat bukan? Salam kenal dari kami, guru SD Negeri 2 Mojo Agung, Kecamatan Karangrayung, Kabupaten Grobogan. Di sini kami akan memberikan video pembelajaran untuk anak didik sekolah dasar. Untuk itu mohon di subscribe, like, dan komennya ya. Selamat menikmati. Baiklah anak-anak, video pembelajaran yang pertama ini untuk kelas 4, tema 1, mata pelajaran Bahasa Indonesia, dengan materi gagasan pokok dan gagasan pendukung. Gagasan pokok dan gagasan pendukung adalah yang pertama, gagasan pokok. Sebuah topik yang dibahas pada suatu teks. Secara tersurat, gagasan pokok dapat ditemukan pada kalimat utama yang terletak di bagian awal, akhir, atau awal dan akhir. Secara tersirat, gagasan pokok dapat ditemukan cara baca seluruh kalimat pada paragraf. Jadi, gagasan pokok adalah inti bahasan dari suatu paragraf. Gagasan pokok dapat dilihat pada kalimat utama. Adapun ciri-ciri kalimat utama, yang pertama, bersifat lebih umum dari kalimat lainnya. Yang kedua, biasanya terletak di awal atau akhir paragraf. Yang ketiga, dapat berdiri sendiri jika kalimat lain dihilangkan. Yang kedua, gagasan pendukung atau gagasan penjelas. Gagasan pendukung atau gagasan penjelas adalah uraian atau informasi tambahan pada suatu teks yang terletak pada kalimat penjelas. Gagasan pendukung berupa kalimat-kalimat penjelas yang memberi tambahan untuk gagasan utama. Adapun ciri-ciri kalimat penjelas, yang pertama, bersifat lebih khusus dari kalimat lainnya. Yang kedua, biasanya berupa contoh, data, maupun pernyataan. Yang ketiga, satu paragraf terdiri atas beberapa kalimat. Yang keempat, tidak dapat berdiri sendiri. Bagaimana cara untuk menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung suatu teks? Ayo, siapa yang tahu anak-anak? 1. Bacalah teks dengan seksama. 2. Cermati kalimat pertama hingga kalimat terakhir pada setiap paragraf. 3. Temukan kalimat utama dan kalimat penjelas dalam suatu paragraf. Contoh untuk mengetahui gagasan pokok maupun gagasan pendukung. Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang sangat kaya akan seni dan budaya. Hampir di setiap daerah memiliki kesenian yang berbeda. Di Pulau Sumatera saja terdapat banyak kesenian daerah, khususnya tarian seperti tarian saman, tari piring, dan banyak tarian lainnya di pulau ini. Belum lagi Bali yang dikenal dengan tari pendet dan tari kecaknya. Tentunya masih banyak tarian dari berbagai daerah yang tidak dapat disebutkan. Dari tarian saja sudah membuktikan bahwa seni dan budaya Indonesia sangat kaya dan beragam. Dari bacaan itu, gagasan pokok bisa kita ketahui
yaitu bangsa Indonesia merupakan bangsa yang sangat kaya akan seni dan budaya. Dalam kalimat itu bersifat umum, mampu mewakili paragraf yang lain. Selanjutnya, untuk gagasan pendukungnya ada 3. Yang pertama, bangsa Indonesia merupakan bangsa yang sangat kaya dan akan seni dan budaya. Sifatnya khusus dan berisi contoh dari gagasan pokok. 2. Belum lagi di Bali yang dikenal dengan tari pendek dan tari kecaknya. Ini bersifat khusus dan contoh dari gagasan pokok. 3. Dari tarian saja sudah membuktikan bahwa seni dan budaya Indonesia sangat kaya dan beragam. Berasal dari gagasan pokok. Contoh penari gagasan pokok dalam bentuk diagram. Ada sebuah bacaan. Indonesia memiliki berbagai bahasa daerah, misalnya bahasa Batak, bahasa Jawa, bahasa Sunda. Keragaman bahasa di Indonesia tidak membuat bangsa Indonesia terpecah-pecah. Bangsa Indonesia tetap menjaga persatuan dan kesatuan. Bangsa Indonesia disatukan oleh bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Dari bacaan tersebut di atas bisa kita buat jadi diagram dalam menentukan gagasan pokok maupun gagasan pendukung. Dalam gagasan pendukungnya berupa kalimat bangsa Indonesia tetap menjaga persatuan dan kesatuan. Gagasan pendukung yang kedua, bahasa Indonesia mempersatukan bangsa Indonesia. Gagasan pokok, Indonesia memiliki berbagai bahasa daerah. Gagasan pendukung yang ketiga, keragaman bahasa tidak memecah belah bangsa. Begitulah anak-anak, bagaimana dalam mencari sebuah gagasan pokok maupun gagasan pendukung menjadi diagram. Selanjutnya, untuk mencari kalimat utama dan kalimat penjelas dalam bacaan. Sebelum kita mencari kalimat utama dan kalimat penjelas dalam bacaan, perlu kita ketahui dulu apa itu yang dimaksud teks lesan. Teks yang dibacakan sama dengan teks pada umumnya. Teks lesan juga memiliki gagasan pokok dan gagasan pendukung. Gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam teks tulisan ditemukan dengan cara menyimak. Menyimak artinya mendengarkan dengan seksama hal yang dibacakan atau dibicarakan. Contoh, salah satu bentuk keragaman di Indonesia yang mampu menarik wisatawan adalah makanan, terutama makanan tradisional. Wisatawan yang datang ke Indonesia akan dimanjakan dengan makanan tradisional. Makanan tradisional Indonesia tersaji dengan beragam jenis, rasa, hingga bentuk penyajian. Ada berbagai jenis makanan tradisional, mulai dari makanan utama seperti papeda hingga kudapan seperti getuk. Dalam bacaan tersebut bisa kita peroleh bahwa pada paragraf pertama itu memuat kalimat utama yang berbunyi, salah satu bentuk keragaman di Indonesia yang mampu menarik wisatawan adalah makanan, terutama makanan tradisional. Pada paragraf 2 memuat kalimat penjelas yang berbunyi, wisatawan yang datang ke Indonesia akan dimanjakan dengan makanan tradisional. Makanan tradisional Indonesia tersaji dengan beragam jenis, rasa, hingga bentuk penyajian. Ada berbagai jenis makanan tradisional, mulai dari makanan utama seperti papeda hingga kudapan seperti getuk. Sekian, terima kasih.